Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong kembali menggelar latihan. Seperti badai yang datang tanpa peringatan, Shin Tae-yong kembali mengguncang panggung sepak bola Indonesia. Hanya selang beberapa jam setelah diumumkan secara resmi sebagai pelatih kepala Timnas U23 menggantikan Gerald van den Burg, pelatih asal Korea Selatan itu langsung menggelar sesi latihan perdana di lapangan AS Senayan. Tanpa basa-basi, tanpa kompromi, Shin langsung menunjukkan taringnya, disiplin ala militer, kecepatan tinggi, dan eksperimen taktik yang membuat para pemain muda Garuda terbelalak. Shin Tae-yong kembali memimpin latihan skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia ini hanya memfokuskan pemain menjaga kebugaran dan taktik. Sesi latihan yang berlangsung selama hampir 2 jam itu tidak hanya menjadi ajang pengenalan, melainkan juga momentum pembuktian. Shin Tae-yong datang dengan satu misi besar, mengembalikan marwah Timnas U23 dan merebut kejayaan di Piala AFF U23 2025 yang akan digelar kurang dari 2 bulan lagi. Kembalinya sang profesor taktik. Shin Tae-yong bukanlah nama asing di dunia sepak bola Asia. Di Indonesia, dia bahkan telah menjelma menjadi ikon revolusi sepak bola nasional. Namun, setelah beberapa waktu fokus mendampingi Patrick Kluivert sebagai asisten pelatih di timnas senior untuk round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, banyak yang tak menyangka bahwa PSSI akan kembali memanggilnya untuk mengomandau skuad U23. Keputusan ini sontak menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, dan sesi latihan perdana ini seperti menjawab semua keraguan. Tidak ada waktu untuk adaptasi. Kita langsung kerja, ujar Shin dengan nada tegas di hadapan 28 pemain muda yang terpilih dalam pemusatan latihan tahap awal. Dari ekspresi wajahnya, terlihat jelas bahwa ini bukan sekadar pengulangan masa lalu. Shin datang dengan semangat baru, tekad baru, dan taktik yang bahkan lebih evolusioner dari sebelumnya. Tak ada ampun dalam latihan. Hari pertama latihan langsung diwarnai tensi tinggi. Shin Tae-yong membagi sesi latihan menjadi 3 bagian, pemanasan intensif, penguasaan bola cepat dalam situasi sempit, dan simulasi taktik menyerang dengan transisi bertahan super cepat. Setiap kesalahan kecil langsung mendapat teguran keras. Bagi para pemain muda, ini adalah panggilan untuk naik level. Kamu lambat. Di level internasional, 1 detik bisa bikin kalah, teriak Shin kepada salah satu pemain yang terlambat melakukan transisi saat sesi latihan taktikal. Yang mengejutkan, metode Shin tampak jauh lebih berkembang dibandingkan saat dia melatih U23 pada periode sebelumnya. Kali ini, ia membawa sentuhan Korea Selatan yang lebih modern, perpaduan antara high press ala Bundesliga, transisi cepat seperti tim Jepang, dan fluiditas permainan gaya Belanda yang mungkin ia adopsi selama bekerja sama dengan Kluivert. Taktik jenius, 3-4-2-1 modular. Salah satu eksperimen yang langsung menarik perhatian adalah formasi baru yang ia sebut sebagai 3-4-2-1 modular. Dalam formasi ini, 3 bek tengah bukan hanya bertahan, tetapi bertugas membangun serangan secara dinamis. 2 gelandang tengah bertugas sebagai jantung permainan, sementara 2 gelandang sayap, wingback, memiliki peran ganda, bertahan dan langsung overlap saat menyerang. Yang menarik, 2 gelandang serang di belakang striker utama diberi kebebasan penuh. Mereka bisa saling bertukar posisi, menusuk dari sisi dalam, half space, atau turun jauh mengambil bola dari belakang. Ini adalah modifikasi dari taktik total football yang membuat Belanda legendaris, dikombinasikan dengan kedisiplinan struktur ala Korea. Pelatih Shin mengajarkan kami cara membaca pertandingan, bukan hanya mengikuti perintah. Dia ingin kami berpikir di lapangan, ujar Marcelino Ferdinand, salah satu pemain senior U23 yang ikut dalam latihan hari itu. Garuda muda terkesima dan tertekan. Bagi sebagian pemain, kehadiran Shin di lapangan membawa aura tersendiri. Sorotan matanya tajam, setiap langkahnya penuh perhitungan. Tapi yang paling mencengangkan adalah ketegasannya saat memimpin sesi latihan. Ia tidak segan menghentikan latihan di tengah jalan untuk mengulang satu skema taktik hanya karena seorang pemain salah posisi 2 langkah. Bagi pemain muda seperti Arhan Kaka, Zaki Ashraf, hingga kembalinya Jairo Riedewald ke U23, latihan ini menjadi tes psikologis dan fisik yang sangat berat. Ini beda banget. Intensitasnya tinggi sekali. Tapi kami merasa seperti benar-benar menjadi pemain internasional, kata Kaka setelah latihan, napasnya masih tersengal. Beberapa pemain bahkan terlihat hampir kelelahan di akhir sesi. Tapi satu hal pasti, semangat mereka membara. Mereka tahu, di bawah Shin Tae-yong, peluang untuk bersinar di level Asia hingga dunia terbuka lebar. Disiplin Korea, jiwa Garuda. Dalam briefing tim setelah latihan,
Shin tidak langsung memberi pujian. Ia malah memberi tantangan. Bila kalian ingin menang, kalian harus hidup seperti juara. Bangun lebih pagi, tidur lebih awal, makan seperti atlet, berpikir seperti juara. Ini bukan tim hiburan, ini timnas, ujar Shin. Ia juga memperkenalkan sistem penalti disiplin. Pemain yang telat datang atau tidak menunjukkan semangat dalam latihan akan mendapatkan hukuman lari keliling lapangan sambil membawa ransel berisi beban 10 kg. Sebuah metode yang pernah ia terapkan di timnas Korea U20 dulu. Analisis video dan sensor GPS. Latihan era baru. Shin Tae-yong juga membawa teknologi canggih ke lapangan. Ia memperkenalkan penggunaan GPS tracker pada rompi pemain untuk memantau pergerakan, kecepatan, dan detak jantung selama latihan. Data ini langsung dianalisis oleh tim pelatih dan diberikan kepada pemain untuk evaluasi mandiri. Tak hanya itu, setelah sesi latihan, seluruh pemain dikumpulkan di ruang video untuk melihat tayangan ulang latihan mereka. Dari situ, Shin menganalisis detail per detail, posisi kaki saat menendang, jarak antar lini, hingga komunikasi antar pemain. Latihan itu tidak hanya keringat, tapi juga otak. Saya ingin mereka berpikir, bukan sekadar lari, jelas Shin dalam konferensi pers singkat setelah latihan. Ini baru awal, target Piala AFF dan lebih jauh lagi. Meski baru hari pertama, Shin sudah menyusun roadmap hingga hari final Piala AFF U23. Target awalnya bukan hanya juara grup, tapi memastikan Garuda Muda tampil dominan dalam setiap pertandingan. Namun lebih dari itu, Shin punya visi jauh ke depan, mencetak generasi emas U23 yang bisa diangkat ke tim senior untuk Piala Dunia 2026. Ia ingin para pemain muda ini siap mental dan taktik, bukan hanya teknikal. Saya akan siapkan mereka bukan hanya untuk AFF, tapi untuk dunia. Karena Indonesia sudah pantas untuk punya tim besar, tegasnya. Dukungan dari PSSI dan Kluivert. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang hadir di pinggir lapangan, menyampaikan dukungannya penuh pada Shin. Bahkan Patrick Kluivert, yang kini fokus di timnas senior, juga ikut menyaksikan latihan. Ini adalah kombinasi yang ideal. Shin punya kemampuan membentuk fondasi. Kluivert akan menerima hasil akhir dari para pemain yang siap tempur, ujar Erick. Kluivert sendiri mengatakan bahwa ia merasa terbantu karena Shin memahami DNA pemain Indonesia lebih baik dari siapapun. Shin adalah arsitek. Dia tidak hanya melatih, tapi membentuk karakter pemain, katanya. Panggung baru, harapan baru. Satu hal yang jelas terlihat dari latihan perdana ini, Shin Tae-yong tidak main-main. Ia membawa keseriusan, struktur, dan semangat juang yang selama ini mungkin hilang dari skuad muda. Dengan pendekatannya yang keras namun terukur, latihan ini terasa seperti titik balik, seperti awal dari sebuah era baru di sepak bola Indonesia. Rasa lelah para pemain tergantikan oleh rasa percaya diri. Sorot mata mereka berubah, lebih tajam, lebih siap.